Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study club, Study Club, together for better future. Oke, fisika, dinamika partikel. Untuk yang kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai dinamika partikel, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebab gerak itu, karena kita telah kinematika itu tidak menghiraukan, jadi tidak tahu mengenai penyebabnya. Tapi untuk dinamika partikel kita membahas kenapa sih kok bisa gerak gitu. Karena ada pengaruh gaya, yaitu dirumuskan dengan hukum Newton, hukum 1, 2, dan 3 gitu. Kita bahas sekarang tentang gaya. Gaya itu dibagi dua, ada kontak sama non kontak. Untuk yang kemarin sudah ya hukum Newton ya, maka kita bahas macam-macam gaya. Alright you guys, time to set sail. 3, 2, 1. Gaya ada dua, gaya non kontak, berarti tanpa bersentuhan ya, sama gaya kontak, bukan kunci, kontak, maksudnya sentuhan sama enggak ya kan? Oke, pada suatu misal di sini nih kita tahu ini bumi, set bumi, jelek ya, kita ganti tenang aja. Misalkan ini bumi ya kan, terus ada ya ini pohon kelapa contoh ya. Maaf gambarnya kurang mengenakan untuk dipandang. Keren kan, kita latihan menggambar juga ya. Ini pohon kelapa, anggap saja bagus ya. Ini ada pohon kelapa, terus ada namanya Bima. Bima itu di sini mengamalkan pengamatan tentang pohon kelapa. Oke. Orang fisikawan atau matematikawan itu nggak semerta-merta lihat pohon kelapa selesai gitu, tapi ada penelitian di dalamnya. Loh, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini gitu. Nah, itu yang membuat repot. Kalau misalnya kalau orang kita itu kan, kalau misalkan lihat kelapa jatuh ya kan, ya udah dibawa pulang dimakan. Tapi kalau untuk fisikawan atau matematikawan itu berbeda, karena memang kata Allah ya, Iqra, bacalah kehidupan ini ya. Dengan menyebut nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Oke, kembali lagi. Misalkan ini kita tinjau dari gaya yang non kontak ya kan, kelapa ini mau jatuh, ternyata si kelapa jatuh itu kemana? Ke bawah. Lo kok bisa ke bawah ya kan? Nah, ada sesuatu. Di sini kita tinjau dulu, kelapa di sini diam ya kan, maka kita tahu V-nya kecepatan sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, ternyata ada satu kejadian kelapa itu jatuh, mungkin karena waktunya jatuh atau apa ya, mungkin mulai ada yang ambil atau bagaimana, itu jatuh. Misalkan kayak tangkainya rusak, rantainya patah atau bagaimana, dia tuh waktunya jatuh pokoknya, maka kecepatannya bertambah, makin bertambah dari 0 berubah. Nah, kalau berubah itu berarti ada suatu perbedaan, setelah kecepatan 0 menjadi kecepatan bertambah, maka ada apa kok bisa bertambah? Ada percepatan. Percepatan itu kan suatu kecepatan yang bertambah kan, itu percepatan. Gitu. Nah, kalau ada percepatan ya kan, pasti hubungannya dengan gaya, karena gaya tadi rumusnya apa kemarin? Gaya tadi F sama dengan M kali A. Nah, pasti ada suatu percepatan. Nah, kalau ada suatu percepatan pasti ada
gaya. Ketemulah gaya. Nah, gaya yang mengarahkan ke bawah, ke arah bawah, itu dinamakan dengan gaya tarik bumi. Loh, ya kan? Gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi. Keren kan? Jadi kelapa jatuh pun ditinjau itu banyak sekali urusannya. Itu dari kecepatan 0 terjatuh. Jadi karena kecepatannya berubah maka ada percepatan. Kalau ada percepatan pasti berhubungan dengan gaya. Nah, gaya yang dimaksud adalah gaya tarik bumi, atau kita bisa disingkatkan gaya tarik bumi terhadap kepala. Untuk kita review, biasa dimisalkan dengan weight. Apa itu weight? Gaya berat. Gaya berat bumi gitu. Paham? Oke. Nah, percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi, ya kan? Bukan kecepatan biasa. Percepatan bukan. Percepatan yang diperoleh ini bukan percepatan biasa, tapi adalah percepatan gravitasi. Apa itu percepatan gravitasi? Nah, itu dilambangkan dengan G. M, maka rumusnya jadi M kali G. Nah, bedanya dengan A itu ya percepatan secara umum, tapi berhubung ini urusannya sama bumi, maka percepatannya gravitasi. Nah, memperolehnya bagaimana? Jadi kita tahu ya, formula kan sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Ini toh. Nah, ini terus sih massa sama ini percepatan. Nah, karena ini ada pengaruh bumi, jadi GW, maka jadi M kali G gitu. Artinya paham ya? Masih bingung? Oke, ini. Pertama, kita tahu kalau bendanya itu diam di atas. Padahal di sana ada, maka diam itu sigma F sama dengan 0, ya kan? Oke, sorry. Nah, ini ditinjau ada kayak itu N min W sama dengan 0. N itu gaya kontak ke atas. Atau belum N ya, atau kita ke F dulu lah yang keren. F min W, maka F sama dengan W, kan? Gaya sama dengan W. Gaya itu M kali A, W itu M kali G. Maka kita coret M nya. Percepatannya terjadi adalah percepatan gravitasi. Ini intermezzo aja ya. Ini karena belum ada N, nanti kita bahas mengenai N gaya kontaknya. Oke, lanjut. Jadi ada suatu pengaruh gaya yang terjadi di non kontak, itu pengaruh gaya gravitasi bumi atau gaya berat dengan percepatan gravitasi G. Gitu. Nanti mengarah kemana? Mengarah ke pusat titik bumi. Pusatnya di sini, misalkan di sini pusat ya, ini pusat. Itu untuk gaya yang non kontak. Bagaimana dengan gaya kontak? Gaya kontak. Nah, gaya kontak itu ada dua itu apa namanya? Gaya normal sama gaya gesek. Ini. Jadi gaya kontak gaya yang bersentuhan. Nah, ini kita kan tahu bumi itu berotasi dan berevolusi ke matahari gini kan. Nah, kok kita tidak mencar karena tidak melayang-layang loh? Kenapa? Karena ada pengaruh gaya berat tadi yang sudah kita pelajari, gaya berat yang masuk ke bawah ke arah pusat bumi, gaya berat. Nah, kok bisa tetap? Kenapa kok selalu tidak masuk ke dalam? Karena ada suatu permukaan bumi dan ada pengaruh dari
gaya normal yang membuat kita seimbang, N namanya. Tuh. Maka saat kita ini diam di sini, maka kita tahu kayak yang tadi, sigma F sama dengan 0, ya kan? N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Paham ya? Sama dengan otomatis M kali G kayak yang tadi. Kita tahu tadi. Paham ya? Oke, itu yang gaya kontak. Ada gaya normal itu gaya yang ke atas. Jadi untuk mempertahankan dia itu tidak selalu merata ke bawah, tapi ada gaya yang menyeimbangi gitu. Oke, itu untuk gaya normal sudah selesai. Bagaimana dengan gaya gesek? Wah, ini keren. Jadi gaya gesek ini kalau kita tinjau ya, ada suatu kotak benda lah aja, yang kotak benda. Nah, kalau kita sedang mendorong si benda tersebut dengan gaya F, ya kan? Nah, pasti akan timbul agak berat kan, berat. Misalkan kita mendorong mungkin ada suara cit, nah, okay. Nah, itu namanya gesek, yang buat kita berat untuk mendorongnya, itu kayak gesek F. Jadi gaya yang berlawanan terhadap gaya yang kita arahkan kan. F. Jadi misalkan ini gayanya kita besar untuk memindahkan benda ini, maka benda akan bergerak. Tapi kalau gayanya itu tidak terlalu besar, kalah, ya kan? Maka dia nggak akan bergerak. Maka dari itu gaya gesek ada dua. Gaya gesek itu ada dua. Apa aja? Gaya gesek statis sama dinamis. Pertama statis sama dinamis. Ini dimisalin dengan Fs statis, dan ini dengan Fg dinamis. Ya. Maksudnya statis apa? Statis itu berarti bendanya nggak gerak, gitu, tetap stay. Ya. Nah, jadi saat didorong dia itu ada beratnya, tidak bergerak, tapi itu namanya lah gerak statis. Jadi dia tetap stay 0, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Nah, rentannya angka Fs ini nominalnya itu di antara 0 sampai mu s kali n. Nah, apa itu mu? Ya kan? Mu itu adalah koefisien gesek statis. Jadi mu itu koefisien gesek statis, mu s. Koefisien gesek statis. Lah, maksudnya apa sih? Kekasaran. Kekasaran dua permukaan yang bertemu. Kekasarannya. Jadi kekasaran. Nah, jadi tingkat kekasarannya itulah yang seperti itu. Nah, sekarang ke dinamis, jadi yang bergerak. Ya sama. Penentuan dari mu G, mu D. Dinamis atau bukan dinamis, kinetik, astagfirullah. Kinetik, FK ya, bukan AFK. Mu gaya kinetik, jadi urusannya sama. Maka Fs nya, Fk nya sama dengan mu K kali N. Nah, mu K kali N sama. Mu K itu apa? Koefisien gesek, kinetik. Jadi saat benda ini bergerak. Oke, insyaallah semoga barokah. Kita cukupin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.